Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat. Allahumma amin. Marilah kita mengambil kisah untuk dijadikan pelajaran dalam hidup kita, supaya hidup kita lebih baik. Melalui cara mengambil pelajaran, mengambil hikmah yang ada di dalamnya, ya, berusaha untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, walaupun hanya pelan-pelan, hanya sedikit-sedikit saja, merangkak pelan-pelan menuju kebaikan. Enggak apa-apa, yang penting selalu ada usaha, dan jangan lupa lengkapilah dengan doa. Jangan hanya doa-doa saja, tapi juga harus ada usaha. Doa dan usaha itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana rel sepur, rel kereta api, ya, yang akan selamanya berjejeran bareng, ya. Hatim, ya, Hatim, salah satu tokoh sufi dari Balkh, ya. Nama aslinya Abdurrahman Hatim bin Uswan al-Asom, ya, hingga ia mendapatkan julukan Hatim al-Asom, julukan si tuli, ya, si tuli. Julukan ini ia dapatkan, ya, karena pada suatu hari ia kedatangan seorang wanita tua yang ingin menanyakan permasalahannya. Ketika perempuan itu mengajukan pertanyaan, secara tidak sengaja terdengarlah suara kentut, tut, gitu, ya, dan nyaring sekali. Suara kentutnya nyaring sekali. Wajar, perempuan itu kalau kentut biasanya gede, ya, seru, ya, seru. Apalagi kalau sudah tua, tatut, ya, pokoknya tugas, ya, kentut gitu, ya. Di tempat itu hanya ada Hatim dan perempuan tua itu saja, sehingga siapa lagi yang telah kentut kalau bukan perempuan itu. Nah, si perempuan ini, ya, merasa sangat malu sekali, ya, merasa sangat malu sekali karena ia kentut, ya, kentut ada Hatim yang mendengar. Nah, kebetulan karena Hatim ini telah terbiasa melakukan olah rasa, tentu ia bersikap dengan bijaksana agar perempuan tua itu yang menjadi tamunya tidak merasa malu. Ia pura-pura budek, ia pura-pura tidak mendengar, ia pura-pura tuli. Nah, sebab ini ia dikatakan Hatim al-Asom, Hatim si tuli, ya. Terus ketika perempuan itu mengatakan keperluannya, maka Hatim pura-pura tuli, seolah-olah ia tidak mengetahui kalau saja ia mendengar suara kentutnya. Ditanya, ya, apa? Ditanya cuma, apa? Maaf, ya, pendengaranku agak sedikit terganggu, tolong berbicaranya yang lebih keras, pendengaranku kurang jelas, gitu, ya. Setelah bilang begitu, muka daripada si perempuan tua itu yang tadinya sudah merah, seakan-akan sudah menahan beban batin yang sangat berat sekali, ya, malu lah. Mau bagaimana pula, namanya wanita, ya, kentut di depan seorang pria ganteng lagi, ini tokoh sufi Hatim, malunya ngalaihim waladolin, ya, malu banget. Setelah Hatim berkata bahwa telinganya kurang jelas, maka si perempuan ini alhamdulillah katanya bisa menjadi lebih fresh lagi, ya. Alhamdulillah, ternyata dia tidak mendengar suara kentutku, gitu, ya. Si Hatim sampai itu teruslah pura-pura menjadi seorang yang tuli, ya, pura-pura tuli hanya untuk menjaga perempuan ini supaya tidak malu, supaya tidak minder, ya. Setelah begitu selesailah pembicaraan mereka berdua dan wanita itu pun pulang,
Ia pulang tanpa harus merasakan beban sedikit pun bahwa ia telah melakukan kesalahan teknis mengenai kentutnya. Ya, kentut tidak disengaja. Aduh, Jan. Ya. Sejak saat itu Hatimlah berpura-pura seperti orang tuli. Ia benar-benar menyamar atau memendam dirinya ke dalam gundukan tanah. Ya, seperti ungkapan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam, ya. Selama wanita tua itu masih hidup hampir 15 tahun, ia berpura-pura sebagai orang yang tuli. Dan hal itu dimaksud agar perempuan tua yang pernah menjadi tamunya itu, yang kentut di hadapnya, tetap percaya diri dan tidak malu karena telah membuang angin kentut dengan suara nyaring. Ya, setelah wanita itu meninggal dunia, barulah Hatim menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan spontan. Dengan sebelumnya ia selalu menyela dengan kata-kata, "Maaf ya, tolong bicaranya yang keras, penderanganku kurang jelas, maaf aku sedikit terganggu telinganya." Ya, itu sudah tidak lagi. Ya, betapa benar Hatim ini benar-benar memiliki kelapangan hati yang amat besar. Ia tidak mau mempermalukan orang lain sama sekali, bahkan ia harus bersabar berpura-pura tuli selama 15 tahun lamanya. 15 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Ya, bukan waktu yang sebentar ia berpura-pura menjadi seorang yang tuli. Ya, pura-pura menjadi orang yang tuli selama 15 tahun hanya demi menjaga supaya si wanita itu tidak malu, tidak minder, dan selalu percaya diri. Beda dengan kita, beda dengan orang zaman sekarang, malah dengan sengaja membuat malu orang. Ya, beda banget. Belajarlah mengolah rasa. Oh iya, jika aku begini, pasti dia tidak merasa enak. Jika aku begini, pasti dia akan menjadi beban padanya. Aku tidak akan mau menyiwit dia, karena aku sendiri tahu betapa rasanya sakitnya diciwit. Ciwitlah diri kamu dulu sebelum kamu akan menciwit dia, supaya kamu tahu rasanya dan tidak melakukan itu, supaya kamu sadar diri, supaya kamu menjadi peduli dan tidak semena-mena kepada seseorang. Ya, itu si Hatim, seorang tokoh sufi yang benar-benar mempunyai kemurahan hati yang sangat lebar sekali. Ya, Hatim ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil. Ya, bisa ambil kita hikmahnya supaya kita menjadi orang yang benar-benar berusaha menjadikan diri kita baik. Ya, menjadikan diri kita baik. Dan banyak masih kisah tentang Hatim ini, masih banyak kisah tentang Hatim ini, seorang laki-laki sufi yang benar-benar hebat, benar-benar tidak main-main dalam menghargai manusia, apalagi beribadah kepada Tuhannya. Ya, ada salah satu kisah lagi bahwa salah seorang murid Hatim yang sangat setia, namanya adalah Sa'ad bin Muhammad Ar-Raji. Ia berguru pada Hatim hingga bertahun-tahun, namun itu baru sekali melihat gurunya dalam keadaan marah. Ya, Hatim baru satu kali ini kelihatan marah. Ya, pada suatu itu Hatim pergi ke pasar, dan di sana dilihatnya seorang pedagang sedang meringkus salah seorang langganannya sambil berteriak, "Berkali-kali kamu ngambil daganganku, dasar pencuri, sudah makan gak pernah mau bayar, makan satu ngakunya 5, makan 5 ngakunya 1, dasar kamu sudah berkali-kali rugi ini aku, gimana ini?" Ya, melihat kejadian itu Hatim segera mendatanginya dan berusaha menengahi. Tuan, ya,
Tuhan, bermurah hatilah, ampunilah dia. Mungkin ada motif di balik itu yang ia menjadi terpaksa melakukan itu. Aku tidak sudi bermuka hati, aku tidak suka bermurah hati kepada dia. Dia sudah menjadikan aku rugi. Yang aku inginkan hanya dia mengembalikan uang yang telah dia makan, ya, mengembalikan makanan yang telah dia makan, diganti menjadi uang kepadaku, bayar semuanya. Jauh sepedagang itu. Segala bujukan Hatim tidak ada yang guna. Hatim pun terlihat sangat marah. Kemudian ia melepaskan jubahnya di hamparan tanah. Secara spontan jubah itu tiba-tiba penuh dengan uang emas. Subhanallah, semuanya asli, tidak ada yang palsu. Mata orang-orang yang berada di pasar itu terbelalak begitu melihat peristiwa luar biasa itu. Ayo ambillah uang sejumlah dengan yang menjadi hakmu, kata Hatim kepada pedagang itu. Awas, jangan lebih daripada itu. Jika tidak ingin tanganmu akan terkena sampar. Ya, lalu si pedagang itu mengambil uang sejumlah yang menjadi haknya. Tetapi ia tidak dapat menahan diri, namanya manusia, serakahnya ada di mana-mana, apalagi ketika ada kesempatan walayung. Ya udah, tidak mau disia-siakan lagi. Sekali lagi tangannya diulurkan, hendak mengambil yang lebih banyak lagi, tetapi seketika itu tangannya terkena sampar. Begitulah balasan bagi orang yang tak tahu diri. Pedagang di pasar itu rupanya tak tahu sopan santun terhadap ulama dan tokoh Sufi Hatim yang tuli. Ya, tokoh Sufi Hatim Al-Asom. Ya, pedagang nekat berani melawan alias membangkang nasihat Hatim itu, sama halnya dengan melawan Allah. Sebab dalam hadis qudsi Allah mengumumkan perang terhadap siapapun yang menyakiti para wali, para kekasihnya. Ya, sebagaimana para nabi dan rasulnya yang memiliki mukjizat, Hatim pun dikarunia Allah berupa karomah yang bisa mendatangkan emas dalam jumlah yang banyak dari jubahnya. Ya, wali, ya, karomah. Kalau nabi dan rasul itu mukjizat. Kalau kita orang biasa, apa ya? Dan peristiwa luar biasa yang terjadi di pasar dan hukuman Tuhan yang menimpa para diri pedagang itu sebenarnya merupakan pelajaran bagi siapa saja yang melihatnya. Ya, sudah diberi, monggo diambil sesuai hakmu. Semua yang pernah dia makan, ambil, saya bayarkan dengan uang emas itu. Ambil, monggo ambil. Tapi ingat, jangan pernah melebihi daripada apa yang telah kamu tanggung. Sudah diambil pas sesuai haknya, oh malah ngambil lagi, sampar dan sampar dan sampar. Ya, begitulah manusia. Nah, enggak usah goes-goes, cukup gas sampai, ya, terus nggak lama lagi, aduh, kayak nunggang motor baik, naik motor aja, hujan kehujanan, panas kepanasan. Aduh, kalau aku punya mobil ya kayaknya lebih indah lagi hidupku ini. Hujan kehujanan, panas kepanasan, walah enak banget ya, gitu ya. Itu udah punya sepeda, dibeli motor, minta lagi mobil. Sudah dipunya mobil, enak banget ini ya, mau kemana-mana nggak kehujanan, nggak kepanasan, tinggal cek gitu ya. Tinggal maju kemana-mana. Melihat yang lebih bagus lagi, minta pesawat, minta sepur, minta kereta, minta yang lainnya. Belum cukup manusia, ya, malah tidak bersyukur, ya. Padahal jika manusia mau bersyukur, Allah berjanji akan melipat gandakan apa yang telah ia terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, begitulah kata Allah dalam dalam Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7 kayaknya. Ya, Allah menjadikan barang siapa yang bersyukur akan ia tambahkan nikmatnya. Itu marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita seorang ahli syukur. Berusahalah, ya, bersyukur itu indah, ya, kufur itu musibah.
Karena syukur kita menjadi bahagia, tapi ketika kufur kita tidak menikmati, kita tidak mensyukuri apa yang kita punya. Hati kita selamanya akan gersang, panas. Ya, syukurilah apa yang kamu punya. Ya, mungkin kamu gagal mencintai, ya, mungkin kamu gagal memiliki apa yang kamu cintai, tapi kamu harus berhasil mencintai apa yang kamu miliki. Ya, karena kelebihan yang ada padamu, apa yang ada padamu itu sangat luar biasa. Coba lihat di luaran sana, banyak orang-orang yang serba kekurangan. Ya, banyak orang-orang yang serba kekurangan. Ia tidak pernah berjalan dengan kakinya karena ia tidak punya kaki, berjalan dengan kedua tangan. Ia pernah makan dengan tangannya karena ia tidak punya tangan, tapi ia makan dengan kaki. Ya, bersyukurlah kamu masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya segalanya. Bersyukur dan bersyukurlah. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.